Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Ayu Anjani, NIM 190512040442, kelas TI 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada OSI atau Open System Interconnection, merupakan susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan antara dalam 7 lapisan yang berbeda. Kemudian 7 layer OSI adalah physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Gambar tersebut adalah penjelasan singkat fungsi dari 7 layer OSI. Kita mulai dari layer yang paling bawah dulu, yaitu physical layer. Berfungsi mengirimkan data melalui media transmisi, contohnya kabel. Layer yang kedua adalah data link layer. Fungsinya menambahkan MAC address pada paket, contohnya switch. Layer yang ketiga adalah network. Fungsinya menambahkan alamat jaringan pada paket, contohnya router. Layer yang keempat adalah transport layer yang berfungsi mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan, contohnya TCP dan UDP. Layer yang kelima adalah session layer. Fungsinya membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim, contohnya NetBIOS. Layer yang keenam merupakan presentation layer. Fungsinya memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima, contohnya JPG, GIF, dan lain-lain. Layer yang ketujuh adalah application layer. Fungsinya menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, contohnya SMTP. TCP adalah protokol standar yang digunakan untuk mengkomunikasikan data melalui berbagai jenis perangkat dan layer berdasarkan IP address yang disimpan di paket header. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol TCP adalah HTTP, email, dan lain-lain. Berikut ini adalah layer TCP, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Network Access Layer, merupakan lapisan jaringan yang memiliki tanggung jawab untuk mengirimkan dan menerima data dari media yang memiliki fisik. Yang kedua ada Internet Layer. Lapisan Internet Layer pada TCP ini memiliki tugas atau tanggung jawab untuk menangani proses pengiriman kepada alamat yang ingin dituju dengan tepat. Yang ketiga ada Transport Layer. Transport Layer memiliki tanggung jawab untuk mengadakan sebuah komunikasi antar host. Hal tersebut untuk memaksimalkan dalam sinkronisasi. Yang terakhir ada Application Layer. Lapisan yang terakhir adalah tempat adanya aplikasi yang menggunakan arsitektur TCP pada jaringan komputer. Selanjutnya, perbedaan OSI dan TCP. Pertama, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, sedangkan dalam TCP hanya 1 layer. Yang kedua, dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, sedangkan pada TCP dimodelkan dengan 1 layer. Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer, sedangkan dalam TCP hanya memiliki 4 layer. Yang keempat, TCP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Dan sebagai tambahan, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Persamaan OSI dan TCP. Beberapa persamaan OSI dan TCP adalah sebagai berikut. OSI layer dan TCP sama-sama memiliki layer atau lapisan. Sama-sama memiliki application layer meskipun berbeda layanan, memiliki transport dan network yang sama. OSI dan TCP menggunakan topologi paket switching. Kemudian prinsip kerja TCP. Yang pertama ada connection oriented.
Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Proses pembuatan koneksi TCP disebut dengan three-way handshake. Proses dari three-way handshake adalah sebagai berikut. Klien akan mengirimkan SYN ke server. Kemudian server merespon SYN klien dengan mengirimkan SYN egg ke klien. Setelah itu, setelah menerima SYN egg dari server, klien mengirimkan egg ke server. Setelah melewati handshake tadi, baru kemudian koneksi terbentuk. Bisa dikatakan device yang menggunakan protokol TCP ini akan melakukan kesepakatan terlebih dahulu sebelum transmisi data terjadi. TCP menggunakan proses jabat tangan yang sama untuk mengakhiri koneksi yang dibuat. Prinsip kerja TCP yang selanjutnya adalah reliable transmission. Data yang dikirim ke sebuah koneksi TCP akan diurutkan dengan sebuah nomor urut yang unik di setiap byte data dengan tujuan agar data dapat disusun kembali setelah diterima. Selanjutnya ada error detection. Jika terjadi error, misalnya ada paket data yang hilang pada saat proses transmisi, bisa dilakukan pengiriman ulang data yang hilang. Selanjutnya ada flow control, mendeteksi supaya satu host tidak mengirimkan data ke host lainnya terlalu cepat. Selanjutnya ada segment size control, mendeteksi besaran MSS atau maksimum segment size yang bisa dikirimkan supaya tidak terjadi IP fragmentation. Yang terakhir ada congestion control. TCP menggunakan beberapa mekanisme untuk mencegah terjadinya congestion pada network. Mekanisme yang dilakukan salah satunya adalah mengatur aliran data yang masuk ke dalam network. Selanjutnya, UDP atau User Data Protocol. Port UDP. Port merupakan mekanisme yang memberikan izin kepada sebuah komputer untuk mendukung beberapa saat koneksi dengan komputer yang lainnya. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit yang dimaksud port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport yang dimanfaatkan ke dalam port TCP dan port UDP. Cara kerja UDP. Berikut ini merupakan cara kerja UDP secara singkat. Yang pertama, paket berisi client port dan port sumber terbentuk file teks dikirim ke dalam UDP header. Yang kedua, isi port client dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Yang ketiga, tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Yang keempat, paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP client. Poin ketiga dan keempat berulang kembali ketika file audio dikirim klien. Yang kelima, ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragmen tiap data yang masuk. Yang keenam, jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus memfragmennya. Kemudian, perbedaan TCP dan UDP dari segi jenis koneksi. TCP menggunakan connection oriented, sedangkan UDP menggunakan connectionless. Dari segi basis koneksi, TCP menggunakan connection based, sedangkan UDP menggunakan not connection based. Dari segi penggunaan, TCP cocok untuk aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi dengan waktu yang kurang cepat, sedangkan UDP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transmisi cepat, efisien, dan mengizinkan antara adanya sedikit informasi yang hilang. Dari segi contoh aplikasi atau port, TCP adalah Telnet, FTP, SMTP, sedangkan UDP adalah game, DNS, SNMP, dan lain-lain. Dari segi overhead, TCP digunakan untuk memaksimalkan performasi, sedangkan UDP membutuhkan overhead yang lebih kecil. Dari segi ukuran header, TCP yaitu 20 byte, sedangkan UDP 8 byte. Dari segi pembuatan koneksi, TCP membutuhkan three-way handshake, sedangkan UDP tidak membutuhkan pembuatan koneksi. Dari segi
reliability. TCP menjamin utuhnya data, sedangkan UDP tidak menjamin utuhnya data. Dari segi keamanan, TCP menawarkan keamanan yang lebih baik, sedangkan UDP tidak dapat menawarkan keamanan pada data. Dari segi data flow control, TCP memiliki flow control, sedangkan UDP tidak memiliki flow control. Kelebihan dan kekurangan TCP dan UDP berdasarkan tabel tersebut. TCP lebih bagus digunakan untuk pengiriman paket data yang besar dengan keamanan yang bagus meskipun membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan UDP lebih bagus digunakan untuk pengiriman paket data yang kecil dengan mengutamakan kecepatan transfer data meskipun keamanan dan keutuhan paket diabaikan. Kemudian Network Protocol. Yang pertama, Simple Network Monitoring Protocol, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Yang kedua, Secure Cell, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Yang ketiga, Internet Message Access Protocol, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Yang keempat, Internet Control Message Protocol, utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan, sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Yang kelima ada Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Yang terakhir ada Domain Name System, merupakan distribute database yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP. Network protokol yang disebutkan di sini belum mencakup semuanya. Masih banyak network protokol yang lain. Kemudian, port TCP dan UDP. Dilihat dari penomorannya, port UDP dan TCP dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada well-known port, yang kedua ada registered port, merupakan port-port yang digunakan oleh vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Yang ketiga ada dynamically assigned port, merupakan port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.